Perkenalkan, nama saya Susan Fitria Ramadhani dengan nomor peserta 2015014636684, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Papua, untuk memenuhi salah satu syarat uji kinerja dengan melaksanakan pembelajaran di kelas 6, tema 4, subtema 1, pembelajaran 3 di SDN Mekarsari 2 pada tanggal 18 Oktober 2021 pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Semoga hari ini kita bisa belajar dengan lancar sesuai dengan materi yang akan disampaikan untuk hari ini ya, Nak ya. Kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Kevin ya. Yuk, Kevin berdoa terlebih dahulu. Bu, sebelum memulai pelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih, Nak. Walaupun hari ini kita melakukan Zoom meeting, besok kita ketemu di sekolah untuk melaksanakan PTMT. Apakah sudah absen di presensi di G-Classroom? Sudah. Ya. Walaupun sudah melakukan absen di G-Classroom, tapi kita melakukan absen dulu ya sebelum belajar. Yang pertama, Ajeng. Ajeng ada Ajeng? Hadir. Ananda Fania? Hadir. Hadir. Afriliza Ananda? Hadir, Bu. Hadir. Astri Ananda? Hadir, Bu. Liana Kesya? Hadir, Bu. Hadir. Cynthia Anggita? Hadir, Bu. Hadir. Angelina Dwi Inaya? Hadir. Irham? Hadir, Bu. Intan? Hadir, Bu. Mevanes? Anesya? Hadir, Bu. Nova Gilar? Hadir, Bu. Raditya? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir. Paradita? Hadir, Bu. Jinskin? Hadir, Bu. Jona? Semangat untuk belajar hari ini? Semangat. Semangat ya, Semangat. harus tetap semangat walaupun masih kita melaksanakan BDR. Sebelum ke pembelajaran, aturan-aturan dalam pembelajaran. Apa aja aturan-aturan di dalam pembelajaran kita hari ini? Yang pertama yaitu adalah duduk rapi pada saat pembelajaran, berarti harus duduk rapi. Yang kedua, mute mikrofon pada saat pembelajaran berlangsung, berarti pada saat pembelajaran berlangsung kita harus mute mikrofonnya. Ketiga, buka mikrofon pada saat bertanya atau mengemukakan pendapat pada saat pembelajaran berlangsung. Keempat, jangan malu mengemukakan pendapatnya, aktiflah dalam pembelajaran. Berarti kamu pada saat pembelajaran jangan malu-malu untuk bertanya. Terakhir adalah buka videonya saat pembelajaran berlangsung. Berarti tidak boleh ada yang menutup kameranya pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, ini adalah aturan kita dalam melaksanakan pembelajaran. Ini hari apa? Senin. Biasanya kalau sebelum pandemi Senin melaksanakan apa? Upacara. Ya, karena kita hari Senin, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang lain duduk tegak. Coba cuma Kintan yang boleh buka mikrofon sambil bernyanyi. Yang lainnya ditutup mikrofonnya. Indonesia ku bangga
Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kenapa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap hari Senin? Ada yang tahu kenapa? Agar kita selalu bangga terhadap negara kita. Siapa yang bangga terhadap negara kita? Ya, dibuka mikrofonnya ya kalau menjawab. Nah, kalau kita sebagai pelajar, bagaimana cara kita bangga terhadap negara kita? Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagaimana caranya? Belajar dengan rajin, belajar dengan tekun. Ya, itu adalah salah satu kita bangga dan bisa memajukan Indonesia. Nah, sekarang masuk ke dalam literasi. Literasi itu apa sih? Untuk menambah ilmu jendela dunia. Untuk menambah ilmu pengetahuan yang kita dapat. Dengan membaca kita bisa mendapatkan ilmu apapun dan mengetahui apapun yang ada di dunia ini dengan membaca. Ya, sekarang literasi. Yuk, siapa yang mau membaca tentang pembangkit listrik? Coba Nesia baca. Cara sederhana pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) adalah tenaga listrik yang dihasilkan dari gerak turbina yang digerakkan oleh panas bumi. Cara pemanfaatannya adalah dengan membuat sumur yang kedalamannya mencapai titik panas bumi. Lalu panas tersebut dialirkan ke lokasi turbin untuk menggerakkan turbin. Potensi tenaga panas bumi yang besar di Indonesia menjadikan pembangunan PLTP sebagai salah satu prioritas nasional bidang energi. Yuk, buka. Tenaga panas PLTP, bumi. Bu. Ya, tentang PLTP, pembangkit listrik tenaga bumi. Jadi selain PLTA, yang kamu tahu itu ada apa aja pembangkit listrik? PLTU. Iya, PLTU. Nah, ini PLTU itu. Iya, PLTU ini adalah PLTP, yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi. Jadi ada di daerah mana? Salah satunya? Gunung Toba. Iya, Gunung Toba. Iya, Toba itu di daerah mana coba? Sumatera Utara, Bu. Pinter, Sumatera Utara. Nah, itu adalah dengan kita membaca, kita bisa mengetahui apapun tentang ilmu pengetahuan. Jadi, jangan malas-malas untuk membaca. Kan biasanya Ibu kalau PTMT suka, ayo membaca apa hari ini, apa yang kamu baca. Nah, itu untuk menambah ilmu pengetahuannya. Nah, selanjutnya belajar sebelumnya yaitu tentang kata baku dan tidak baku. Sudah tahu apa itu kata baku dan tidak baku? Resmi dan tidak resmi. Lanjut. Kedua adalah cara kerja PLTA mikrohidro. Kemarin cara kerja PLTA bagaimana, mikrohidro juga bagaimana. Selanjutnya yang ketiga itu adalah tentang negara ASEAN. Negara ASEAN ada berapa? 10. 10. Kerjasama yang terjalin di negara ASEAN itu apa saja? Sosial dan budaya, politik, ekonomi. Iya, ekonomi. Contoh sosial, ada yang tahu contoh sosial? Membantu bencana alam. Iya, membantu bencana alam. Pinter Nesya. Nah, sekarang yang akan kita bahas itu adalah tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Terus yang kedua tentang bagaimana cara menyalurkan energi listrik dengan menggunakan pembangkit listrik dan PLTMH. Apa itu PLTMH? Ada yang tahu? Pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pinter! Pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini.
Coba di sini kalau misalkan Ibu ada gambar ini, apa yang dipikirkan? Yang listrik. Tiang listrik, arus listrik, pinter. Nah, ini yang namanya sutet. Namanya sutet. Saluran, transmisi, tegangan, ekstra, tinggi. Iya, pinter. Lanjut, ini apa? Itu pembangkit listriknya, Bu. Pembangkit listriknya. Tadi ada PLTP, ada angin, ada uap, ada air. Pinter, Radit. Ini adalah pembangkit listriknya. Lanjut. Nah, ini apa? Menyalurkan energi Itu listrik, Bu. Penyaluran. Iya, pinter. Penyaluran energi listrik sampai ke konsumen. Ini apa? Itu PLTMH, Bu. PLTMH, pembangkit listrik Tenaga tenaga mikrohidro. mikrohidro. Yuk, kita simak videonya. Apa hubungannya tadi ada di gambar tadi dengan teks eksplanasi yang akan kita bahas hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana hari ini kabarnya? Mudah-mudahan baik ya. Ketemu lagi bersama Ibu Susan. Sekarang kita akan membahas tentang materi teks eksplanasi masuk ke dalam pengertian ciri, dan strukturnya. Yuk kita belajar tentang teks eksplanasi. Masuk ke dalam teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, atau proses terjadinya arus listrik. Nah, bagaimana terjadinya pelangi? Dijelaskan, dan bagaimana proses terjadinya arus listrik. Masuk ke dalam fungsi. Apa fungsi dari teks eksplanasi? Fungsinya adalah memberikan penjelasan kepada pembaca tentang terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Jadi di dalam teks itu dijelaskan tentang terjadinya pelangi atau proses arus listrik, apa sebabnya dan apa akibatnya. Ke dalam ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama adalah informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Fakta adalah kejadian nyata yang terbukti dan telah menjadi suatu kenyataan, bukan karangan fiksi. Jadi teks eksplanasi itu dibuat berdasarkan fakta dan kejadian. Jadi di sini di teks eksplanasi fokus terhadap gejala alam yang terjadi yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan. Itu tentang struktur teks eksplanasi. Itu ada 3. Yang pertama itu di paragraf pertama pasti tentang pernyataan umum. Yang kedua tentang deretan penjelas, dan di paragraf terakhir tentang penarikan kesimpulan. Ayo sekarang diskusikan dengan temanmu apa teks eksplanasi itu. Nah, tetap semangat belajar ya nak. Jaga protokol kesehatan, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Nah, dari sini apakah ada hubungannya dengan gambar tadi? Ada, Apa hubungannya? karena penjelasan terjadinya PLTMH. Iya, jadi terjadinya sesuatu yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, bersifat faktual. Faktual itu apa? Sesuatu yang benar-benar terjadi, bukan fiksi. Pinter. Iya, apakah proses penyaluran energi listrik itu fiksi? Bukan. Bukan. Berarti yang berhubungan dengan terjadinya pelangi itu kenapa? Terjadinya proses energi listrik itu bagaimana? Nah, itu termasuk ke dalam teks eksplanasi yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan.
Nah, sekarang tugasnya yaitu tugas LKPD-nya sudah Ibu kirim di WA, itu tentang menyalurkan energi listrik. Di situ ada 3 paragraf. Coba tadi di struktur teks eksplanasi ada berapa? Ada 3, Bu. 3, apa saja? Pernyataan umum, deretan penjelas, sama Deretan kesimpulan. penjelas, penarikan kesimpulan. Pinter, pernyataan umum, deretan penjelas, dan penarikan kesimpulan. Nah, di sini yang paragraf pertama itu yang ini. Nanti di LKPD kamu tulis yang pertama pernyataan umumnya apa di paragraf pertama ini. Coba baca dulu, siapa yang mau baca? Kintan coba baca. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan manfaat sumber energi yang tersedia di alam seperti aliran air sungai atau PLTA, panas bumi atau PLTU, aliran angin atau PLTA. Ya, kerjain di LKPD yang telah Ibu share kemarin. Ini untuk pernyataan umumnya. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah. Ya, sekarang kedua. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tenaga tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET, yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui SUTET yang melintas wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar itu sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah warga. Nah, itu deretan penjelasnya. Coba kamu tuliskan bagaimana deretan penjelas di paragraf 2. Sudah, ya. Yang terakhir, berarti kamu tinggal menyimpulkan apa kesimpulan di paragraf terakhir. Coba, siapa ya? Cynthia, coba baca di paragraf ketiga. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Iya. Coba simpulkan, apa kesimpulan di paragraf keempat? Isi dari teks eksplanasi yang kita diskusikan tadi secara klasikal. Coba, siapa yang mau menjelaskan di paragraf pertama tentang apa? Pernyataan umumnya itu listrik memiliki peran penting di era globalisasi, Bu. Pinter. Ada yang beda sama Radit? Bahwa listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi. Coba Cynthia. Sama, Bu. Sama. Ada yang beda, Pania? Sama, Bu. Sama. Inayah? Sama, Bu. Sama. Nah, peran penting, dari mana energi listrik itu didapat? PLTA, PLTU, dan PLTA. Ya, angin, pembangkit tenaga panas bumi, dan PLTP. Paragraf kedua, jelaskan deretan penjelasnya. Energi listrik dinaikkan tegangannya oleh transformator. Energi listrik disalurkan melalui sistem transmisi SUTET. Gardu induk menurunkan tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Gardu distribusi menurunkan
tegangan menjadi tegangan rendah 220 volt. Ya, pintar. Di situ dijelaskan bagaimana deretan penjelasnya, sebab akibatnya apa. Berarti di deretan penjelas menjelaskan pernyataan umum itu, listrik dihasilkan dari apa saja. Pintar. Di struktur eksplanasi, kesimpulan. Pintar. Coba Nesya, kesimpulannya apa? Rangkaian atau cara menyalurkan arus listrik. Pintar. Ada yang beda? Beda, Bu. Coba. Kalau Radit, kita harus menjaga perairan tempat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA supaya listriknya mengalir ke tempat perkotaan dengan baik, Bu. Iya, jadi dengan aliran sungai yang diperbaiki sehingga bendungan atau energi listrik yang dihasilkan tetap sama. Pintar, bisa juga. Ada lagi? Yuk, jangan malu-malu. Atau penyaluran arus listrik, Bu. Ya, pintar. Jadi karena di teks eksplanasi itu adalah kesimpulan masing-masing tentang yang ada di teks, itu boleh beda-beda asal sesuai dengan kesimpulan yang diinginkan di dalam teks eksplanasi. Jadi di dalam teks eksplanasi di strukturnya itu ada berapa? 3. Apa saja? Yang pertama, Pernyataan umum, deretan penjelas, sama penjelas, sama kesimpulan. Iya, nah itu adalah di dalam teks eksplanasi. Ibu punya penyaluran gambar tentang penyaluran energi listrik. Yang pertama itu penyalurannya dari pembangkit listrik yang baru bisa dimasuk ke pelanggan listrik. Nah, itu dari kesimpulan dari tadi teks eksplanasi yang bisa kita ambil tentang penyaluran energi listrik yang tadi kita bahas. Nah, apa bedanya dengan PLTMH? PLTMH itu apa? Pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Apakah PLTMH itu pembangkit listrik yang besar? Iya. Enggak, Bu, itu kecil. Kecil ya? Untuk wilayah tertentu. Apakah dibendung airnya? Tidak. Tidak, tapi dialirkan langsung. Nah, sekarang kita bahas tentang pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan penyalurannya dengan pembangkit listrik yang besar. Yuk, kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Ibu Susan. Kali ini kita akan membahas tentang materi menyalurkan energi listrik. Pembahasan ini ada di tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Apa yang akan kita bahas? Yaitu tentang pembangkit listrik dan PLTMH atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Sekarang yang akan kita bahas adalah energi listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya, seperti saluran irigasi, sungai atau air terjun, dengan cara memanfaatkan tinggi airnya dan jumlah debit air. Di sini, sungai atau saluran irigasi tidak dibuat bendungan, tetapi langsung dialirkan ke pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Karena pembangkit tenaga listrik mikrohidro ini adalah pembangkit listrik yang kecil dan dihasilkan oleh generator listrik DC atau AC. DC itu adalah searah dan AC adalah bolak-balik, maka bisa digunakan oleh masyarakat dalam suatu wilayah kecil karena pembangkit listrik ini hanya menggunakan aliran sungai irigasi atau sungai sehingga menghasilkan energi listrik dengan daya kecil yang digerakkan oleh tenaga air. Ini kita akan membahas tentang proses menghasilkan energi listrik dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Tegangannya maka bisa disalurkan melalui penyaluran energi listrik ke konsumen dan bisa digunakan oleh masyarakat di wilayah tertentu. Tadi kita mengetahui cara kerja PLTMH, nah sekarang adalah komponen utama dalam pembangkit listrik tenaga mikrohidro itu apa saja. Yang pertama,
itu adalah air. Air sebagai energi penggeraknya dalam PLTH mikrohidro ini. Yang kedua, itu adalah turbin. Turbin di sini berfungsi untuk mengubah energi potensial air menjadi energi gerak. Yang ketiga, itu adalah generator. Generator yang digunakan adalah generator pembangkit listrik AC atau bolak-balik. Yang sekarang kita bahas adalah penyaluran energi listrik yang berskala besar, yang berasal dari pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga angin, atau pembangkit listrik tenaga panas bumi, dan pembangkit listrik besar lainnya. Nah, bagaimana sampai ke konsumen? Ini adalah gambar bagaimana dari pembangkit listrik besar itu sampai ke masyarakat dan bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu bagaimana energi listrik itu sampai ke kita dan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berasal dari pusat pembangkit energi listrik, baik pembangkit listrik tadi tenaga air, tenaga angin, panas bumi, uap, yang bisa menghasilkan energi listrik berskala besar. Nah, di sini tempat proses perubahan energi gerak dari sumber daya alam menjadi energi listrik. Itu adalah jaringan distribusi, menyalurkan energi listrik bertegangan rendah dari gardu ke rumah-rumah warga. Jadi di sini tadi setelah diturunkan tegangannya masuk ke jaringan distribusi. Nah, setelah ke jaringan distribusi, maka energi listrik itu disalurkan ke gardu-gardu, ke rumah-rumah warga, sehingga listrik itu bisa digunakan. Adalah komponen utama penyaluran listrik yang berskala besar. Yang pertama adalah sistem pembangkit, berfungsi mengubah sumber energi menjadi energi listrik. Yang kedua adalah transformator yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Yang ketiga adalah saluran transmisi, yaitu sistem transmisi, berfungsi menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban. Selanjutnya adalah yang terakhir sistem distribusi, yaitu berfungsi menyalurkan energi listrik dari sistem transmisi hingga konsumen. Kalau PLTMH itu adalah pembangkit listrik yang berskala kecil. Ya. Kalau PLTA yang besar itu untuk Skalanya besar, Bu. Iya, skalanya besar. Kalau PLTMH itu Ke saluran pengambilan air, terus kincir air, terus ke turbin, terus ke generator, terakhir ke saluran transmisi. ya konsumen. Dan PLTA Pembangkit energi listrik, terus yang kedua saluran penghantar, saluran penghantar. Yang ketiga transformator penaik tegangan, transformator penurun tegangan, transformator penurun tegangan. Selanjutnya jaringan distribusi. jaringan distribusi. Nah, di dalam jaringan distribusi itu langsung disalurkan ke konsumen. Nah, sekarang kita akan mengerjakan LKPD-nya tentang pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Tugas kamu di sini adalah menggambar pembangkit listrik tenaga mikrohidro, terus jelaskan masing-masing bagiannya. Diskusi dengan grup WA-nya masing-masing. Yuk dikerjakan. Yuk, sekarang Ini yang pertama aliran sungai, ya, tempat air mengalir. Yang kedua adalah saluran pengambilan air. Saluran pengambilan air adalah saluran yang digunakan untuk mengalirkan air dari sungai menuju air kemiringan. Saluran air sekitar 25 derajat. Yang ketiga, kincir, mengubah energi potensial air menjadi energi gerak. Kincir menerima energi potensial air dan mengubahnya menjadi putaran energi mekanis. Putaran kincir generator untuk menghasilkan listrik. Yang keempat,
penghubung turbin dengan generator atau dinamo. Penghubung turbin dengan generator atau sistem transmisi sabuk atau puli roda gergi atau dihubungkan langsung pada porosnya. Ya. Yang kelima generator atau dinamo menghasilkan energi listrik dari gerak generator. Yang digunakan adalah generator pembangkit listrik AC untuk mengubah tegangan menggunakan transformer. Yang keenam, saluran transmisi, penyalur energi listrik ke konsumen. Ya, pintar. Bagus. Ya, silahkan sekarang punyanya Fania. Mana Fania? Ya, silahkan dibaca hasilnya. Yang pertama, aliran sungai tempat air mengalir. Coba dilihat hasilnya. Yang kedua, saluran pengambilan air adalah saluran yang digunakan untuk menyalurkan air dari sungai menuju kincir. Ya. Yang ketiga, kincir air berfungsi untuk mengubah energi potensial air menjadi gerak. Yang keempat, penghubung turbin dengan generator dinamo. Penghubung turbin dengan atau sistem transmisi energi mekanik. Yang kelima, generator atau dinamo. Menghasilkan energi listrik dan energi gerak. Yang keenam, saluran transmisi, penyaluran energi listrik ke konsumen. Ya, pinter. Terakhir, Aditya. Oh ya Bu. Yang pertama itu aliran sungai. Yang kedua saluran pengambilan air. Ketiga kincir air yang mengubah potensial energi air ke energi gerak. Yang keempat itu turbin. Kelima generator atau dinamo. Yang keenam saluran transmisi Bu. Ya, pinter. Nah itu, yang pertama jadi apa? Saluran. Ya, dibuka semuanya mikrofonnya. Yang pertama itu apa? Aliran sungai. Aliran sungai. Yang kedua? Saluran pengambilan air. Yang ketiga? Kincir air. Ya, yang keempat? Turbin. Yang kelima, ya yang lainnya dibuka mikrofonnya. Generator atau dinamo. Ya, kelima? Saluran transmisi. Keenam? Jadi aliran ke konsumen. Nah, pinter. Semua anak ibu pinter-pinter. Nah, sekarang kita bermain. Kita mulai. Dimulai dari Angel. Yang pertama, saluran sungai tempat air mengalir. Nomor berapa? Saluran pengambilan air adalah saluran yang digunakan untuk mengalir air dari sungai menuju kincir. Nomor berapa dibuka? Nomor 2 Bu, 2. Coba kita lihat. Nomor 2, lanjut. Penghubung turbin dengan generator. Dinamo. Nomor berapa? 4. Coba nanti kita lihat. Lanjut lagi. Kincir air berfungsi untuk mengubah energi potensial air menjadi energi gerak. Nomor 3. Coba lanjut. Saluran transmisi penyalur energi air ke konsumen. 6. Lanjut. Generator atau dinamo menghasilkan energi listrik menjadi gerak. 5. Coba kita lihat, apakah ada yang salah? Benar semua dong. Permainan. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita simpulkan yuk, nak, pembelajaran hari ini. Coba Raditya, tentang teks eksplanasi itu apa? Teks eksplanasi itu teks yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan Bu. Strukturnya? Ada 3. Yang satu pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, yang ketiga kesimpulan Bu. Pinter. Coba siapa yang mau menyimpulkan tentang penyaluran energi listrik? Penyaluran energi listrik adalah berskala besar. Pusat pembangkit energi listrik. Terus?
saluran penghantar, transformator penaik tegangan, jaringan transmisi tiang sutet, transformator penurun tegangan, jaringan distribusi. Ya, nah itu adalah penyalurnya. Tadi teks eksplanasi adalah teks yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Strukturnya ada 3. Pernyataan umum, deretan penjelas, yang terakhir kesimpulan. Tadi Nesia tentang penyaluran energi listrik. Yang terakhir, penyaluran mikrohidro. Siapa yang mau? Yang pertama? Yang pertama, aliran sungai tempat air mengalir. Yang kedua? Saluran pengambilan air. Ketiga? Yang ketiga, kincir air. Yang keempat, penghubung turbin dengan generator dinamo. Iya. Yang kelima, generator atau dinamo yang menghasilkan energi listrik dan energi gerak. Yang keenam, saluran transmisi menyalurkan energi listrik ke konsumen. Pembelajaran kita hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua yang telah belajar hari ini dengan baik. Nah, sekarang kita masuk ke evaluasi dengan menggunakan quizzes. Nanti Ibu share di chat ya, Nak ya. Yuk, dimulai masuk ke quizzesnya. Mulai. Dah, Bu. Udah, Bu. Nova Gilar, Atika, sama Ravandra ya. Nah, itu pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kalian di dalam kehidupan sehari-hari, bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan buat kita bagaimana penyaluran energi listrik itu bisa terjadi sampai kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, kita tutup dengan doa. Siapa yang memimpin doa? Nova ya? Nova, coba Nova pimpin doanya. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih pembelajaran hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.